Oke, untuk Hai, Pak Yusak, ya, silakan ya. untuk komentar. Terima kasih. Saya panggil Mas Hilmi saja ya. Mas Siap, Hilmi dan Mas Hendra. Sudah lama ketemu sama Mas Hendra nih. siap, siap, siap. Jadi, jadi baik dan khususnya bagi yang kami eh, apa ya kayak kami para pemirsa di aktual.anu.com. Jadi kami sayangi dan kami cintai sekalian. Terima kasih. Jadi menyambung tadi yang disampaikan oleh Mas Hilmi. Jadi memang betul Mas. Jadi saat ini memang pinjol itu lagi menjadi marak pembicaraan ya. Jadi khususnya yang ilegal. Nah, yang pertama akan kami sampaikan adalah saat ini kami ingin menyampaikan bahwa eh, sebetulnya kontribusi pinjaman online yang legal itu adalah mencapai 249,938 triliun, Mas. Jadi ini cukup signifikan kan. Jadi kalau ini kita bina terus dan kita kemudian kembangkan akan sangat bermanfaat. Dan kemudian entitas lendernya itu sampai 749.175.000. Kemudian yang peminjamnya, borrowernya adalah 68.414.603. Jadi ini tentunya ini sangat akan berkontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi. Nah, masalahnya adalah ketika kemudian bicara yang legal, itu ada yang menyertai ya. Ya karena ini kan biasanya efek ikutan ya, ada yang ilegal. Nah, kemudian yang ilegal ini yang kemudian meresahkan masyarakat karena tadi saya sampaikan bunganya tinggi, kemudian bunga besar, denda tidak terbatas, kemudian juga ada teror pada waktu penagihan. Nah, ini yang kemudian dilakukan oleh Satgas adalah menghentikan kegiatan-kegiatan semacam itu, sehingga pada tahun 2018 itu ada 404 yang kita hentikan. Kemudian 2019 ada 1.493, di 2020 1026, dan saat ini per Oktober adalah 562, sehingga totalnya adalah 3.515 entitas yang kita hentikan. Namun demikian, ini upaya-upaya ini kan tentunya sudah sering juga disampaikan oleh Pak Ketua Satgas kami, Pak Tongam Lobing, bahwa kadang-kadang kalau yang seperti ini kita tutup pagi, sorenya muncul dengan tambahan titik atau koma, sehingga hidup lagi aplikasi itu. Nah, ini yang sebetulnya perlu menjadi perhatian bersama. Nah, tadi memang kami juga melihat bahwa masyarakat itu butuh, karena memang itu mudah, cuman tadi ketika kemudian hal seperti itu, makanya yang kita ingin bangun adalah meningkatkan literasinya, Mas. Literasi, sehingga masyarakat itu tentunya masyarakat juga kita semua kan, jadi akan lebih terbangun sehingga nanti bisa meningkat literasinya, dan karena inklusinya tinggi, nilai angka inklusi tinggi, sehingga kemudian kalau bisa inklusi yang tinggi tadi, kalau literasinya tinggi bisa menyikapi dengan bijak, sehingga tadi ketika akan mengajukan pinjaman itu tentunya akan lebih berhati-hati dan tentunya memilih yang legal. Nah, itu yang ingin kami sampaikan di awal. Kemudian yang kedua, apakah bisa kami lanjut, Mas Hilmi? Bisa, Pak. Oke, oke, baik. Masih Ya, ada waktu kemudian, panjang. terima kasih. Kemudian yang kedua adalah, ini juga penting bahwa mungkin dua hal ini penting adalah bagaimana kita mengidentifikasi pinjol yang legal dan pinjol yang ilegal. Sebagai contoh, untuk yang ilegal itu tidak ada izin, tetapi yang legal tentunya berizin di OJK. Tadi sebagaimana saya sampaikan, dari 106 itu ada sebagian besar sudah berizin, dan sebagian lagi masih proses mendaftar, dan setahun kemudian tentunya akan berizin. Nah, kemudian ini yang penting, di yang ilegal itu tidak ada identitas pengurus, alamat kantor juga tidak ada, kurang jelas atau tidak jelas. Kalau yang legal itu pengurus ada, alamat kantor, bahkan titik koordinatnya jelas. Karena kan ini termasuk produk teknologi. Kemudian yang ketiga, misalnya pemberian pinjaman sangat mudah. Kalau tapi jangan ikut ya, jangan diklik, nanti kalau diklik datanya kesedot semua, bahaya tuh. Tapi yang apa nanti ada Mas Hendra. Nah, ini kemudian pemberian pinjaman sangat mudah, KTP, foto diri, dan nomor rekening. Tapi dengan syarat klik dari nomor HP. Nah, ini kemudian, tapi kalau di yang legal memang harus seleksi, sehingga kemudian ketahuan siapa yang minjem, kemudian berapa butuhnya, dan untuk apa. Nah, kemudian bunganya tidak jelas untuk biaya pinjaman. Tapi kalau yang di legal itu jelas, transparan, berapa bunga, denda, dan sebagainya. Nah, kemudian bunga biayanya tidak terbatas, tapi kalau yang legal itu jelas bahwa
total biaya pinjaman maksimal adalah 0,8% per hari. Ya, ini yang perlu kita poinkan ya. Kemudian total pengembalian termasuk denda tidak terbatas untuk yang ilegal. Tapi yang legal itu adalah maksimal pengembalian termasuk denda adalah 100% dari pinjaman pokok untuk pinjaman sampai dengan 24 bulan. Nah, ini sebetulnya yang seperti ini kan kadang-kadang tidak terinfo kepada rekan-rekan atau mungkin saudara kita atau masyarakat luas ya. Nah, kemudian akses seluruh data di ponsel, ini yang menjadi menarik, karena banyak teror intimidasi itu ke sana. Padahal yang dibolehkan, yang ilegal itu adalah yang camilan. Camilan itu singkatan dari kamera, mikrofon, dan lokasi. Nah, kemudian teror itu dilakukan oleh yang ilegal. Kalau yang legal itu peminjam yang tidak melunasi setelah batas waktu 90 hari akan masuk blacklist Pusdafil. Ya, tidak kemudian diteror dan sebagainya tadi. Kemudian tidak ada layanan pengaduan. Yang legal itu ada layanan pengaduan. Nah, kemudian penawaran melalui saluran komunikasi tanpa izin. Nah, ini kadang-kadang mereka karena sudah masuk, mereka bisa memanfaatkan itu. Nah, yang ilegal itu tidak boleh. Nah, kemudian terakhir adalah penagihnya itu tidak bersertifikasi. Kalau yang legal itu bersertifikasi. Itulah yang kemudian bisa membedakan ciri-ciri dari pinjol yang ilegal dan yang legal. Makanya tadi kami sampaikan, yang legal itu 106 itu yang diingat, jangan yang lain-lain. Kalau yang lain banyak sekali. Oke, dan mungkin ini yang sebelum kita diskusi ya, yang terakhir adalah bagaimana Satgas tentunya kan. Nah, Satgas ini adalah sebuah wadah koordinasi antar lembaga, antar kementerian dan lembaga. Ini ada 12 kementerian dan lembaga. Dulu 13, karena kemudian dari Kemendikbud kan gabung tuh, antara Dikbud dan kemudian Dikti gabung, sehingga kemudian sekarang 12. Nah, Satgas itu dibentuk untuk mengkoordinasikan kewenangan-kewenangan yang bersinggungan, atau kemudian perlu ada yang abu-abu, bagaimana penanganan bersama. Nah, ini kemudian ada 2 tugas pokok di Satgas ini. Satgas Waspada Investasi yang diketuai oleh Pak Tengah Tobing, itu adalah yang pertama, yang preventif. Yang preventif itu adalah mengedukasi masyarakat tadi untuk menaikkan literasi, sosialisasi, kemudian kita juga bentuk Satgas Waspada Investasi di daerah, kemudian kuliah umum yang barusan kami juga lakukan tadi, kemudian webinar seperti ini yang kami sangat terbantu, kemudian wawancara dengan media. Nah, kemudian untuk yang lainnya adalah merespon pengaduan. Nanti ada Mbak Magar dan rekan-rekan itu juga menerima pengaduan. Kami juga ada aplikasi. Nah, kemudian kami juga melakukan kerjasama dengan provider untuk melakukan SMS Blast. Ini kemarin dari 11 sampai 14 Juli 2021 itu jutaan email, jutaan SMS kita layangkan untuk masyarakat berhati-hati terhadap pinjol yang ilegal. Yang ini yang penting adalah kerjasama dengan Google. Jadi sekarang kalau mau menaikkan, mengunggah itu ke Google terkait dengan penawaran jasa seperti ini, maka dia harus berizin di otoritas. Nah, ini yang penting untuk yang preventif. Izin yang Pak represif, ya, Ilhamsyah, silakan. Kameranya bisa diturunkan sedikit Kak. Oke, ini ya. Karena ini iya. kita live streaming. Iya, izin baik, Pak, terima ya. kasih. Terima kasih. Baik, ya, kemudian yang represif itu adalah mengumumkan pinjaman online ilegal kepada masyarakat. Sehingga ini sebagai bentuk supaya mereka, rekan-rekan ataupun masyarakat luas berhati-hati. Ini kita rilis, kemudian ada Cyber Patrol. Cyber Patrol ini adalah merupakan kegiatan dilakukan oleh rekan-rekan atau dari Kementerian Kominfo. Ini tiap hari dari pagi, dari Senin sampai Minggu ini jalan terus untuk melihat, memantau apakah ada entitas yang ilegal tadi yang kemudian menggunakan IT. Nah, kemudian memutus akses keuangan ini juga dengan Bank Indonesia kita kerjasama, kemudian juga dalam rangka untuk melumpuhkan pinjol yang ilegal tadi. Kemudian juga dalam penegakan hukum kami juga dengan Barreskrim. Kalau kemudian ada yang perlu dilakukan penegakan hukum secara pidana dengan melakukan laporan informasi kepada Polri. Nah, ini yang kira-kira yang dilakukan oleh Satgas. Nah, tanggal 20 kemarin, 20 Agustus, itu kami juga meningkatkan kerjasama yang 12 tadi menjadi 5 untuk menguatkan yang pemberantasan pinjol. Itu adalah dengan Kominfo, kemudian dengan Kementerian Kemenkop, dan juga dengan Bank Indonesia serta Barreskrim, Polri, dengan Polri. Jadi ini terkait dengan langkah-langkah untuk pemberantasan pinjol yang ilegal tadi.
Mungkin sampai di sini dulu karena tadi sudah lanjut ke pidato Pak Presiden dan sebagainya. Nanti kita bisa lanjut untuk yang lain. Terima kasih.